Baik, Kak Blas. Selamat Halo, sore. selamat sore Kang Paul. Oke, jadi bagaimana kabar hari ini, Kak Blas? Eh, Puji Tuhan, kabar baik sih Kang Paul secara badaniah ya, hanya sedikit terganggu dengan perasaan dan pikiran ini sudah apa namanya baca nampak bagaimana begitu tentang aura baca. Oh iya, kalau dilihat dari rat bacanya Kak Blas, kelihatannya Kak Blas ini punya cerita yang akan dibawakan di obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin bisa diceritakan Kak Blas masalahnya seperti apa? Benar sekali Kang Paul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kang Siu karena sudah merespon permintaan saya untuk bisa jadi teman berbagi cerita saya di sore hari ini. Oke, siap. Ini iya, Kak, saya nih Kak, saya punya beban perasaan, beban pikiran ini terkait dengan soal disiplin anak-anak di sekolahnya saya. Saya nih Kak Paul ini dari hasil rapat di sekolah tentang pembagian tugas piket. Kebetulan saya ini dengan beberapa teman ini mendapat tugas piket di setiap hari Sabtu. Dan saya lihat Kak Paul selama saya menjalankan tugas piket di setiap hari Sabtu, anak-anak di sekolah saya ini apa namanya beda sekali soal kedisiplinan waktu mereka dibandingkan hari Senin sampai hari Jumat. Oh, tiba-tiba di setiap hari Sabtu dari 300-an anak itu selalu bisa mencapai 50 yang selalu masuk terlambat ke sekolah. Terlambatnya itu kan terlambat 10 menit, 15 menit, kan 20 menit bisa sampai di sekolah dan masuk kelas. Jadi itu yang menjadi beban saya kan. Oke, baik Kak Blas. Jadi kalau saya mendengarkan cerita dari Kak Blas tadi, Apakah kami bisa langsung keluar dari ruangan ini? Setelah melakukan rekaman, yang sudah selesai sampaikan supaya saya ini rekamannya, lalu lanjutkan dengan refleksi, menuliskan refleksi. Seperti kemarin itu. Oh iya. Seperti yang kemarin. Refleksinya dari mana itu? oke Kak Blas, lanjut saya. Sebentar mau disampaikan. Saya perlu konfirmasi dulu bahwa permasalahannya Lalu Kak yang Blas lebih itu penting, berkaitan dengan itu tetap terjadi di board. Yang lebih penting bahwa pasangan kita mengetahui hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Di saat Kak Blas pikir Ya, hari Sabtu itu, mungkin rekamannya saya sudahi, jadi tetapi mereka masih dari tetap di 300 board. orang, mereka Untuk apa? punya Untuk tingkat kedisiplinannya itu mungkin Pak, hanya berapa refleksi orang tadi. saja yang disiplin atau datang cepat Ya, oke. itu sebelum waktunya. Iya, Begitu Kak Blas ya? Ya kan, ya kan. Oke Kak Blas. Baik Kak Blas. Menurut Kak Blas ini dari kita punya obrolan sebentar ini, Kak Blas menginginkan seperti apa di kita punya obrolan ini? Iya, benar sekali Kang Paul. Ini saya sangat berharap sekali dari hasil sharing kita sore hari ini sebentar Kang Paul. Semoga saya bisa menemukan satu atau dua tiga solusi tentang cara terbaik bisa mengatasi persoalan yang sedang saya hadapi saat ini tentang kedisiplinan anak-anak. Iya Kak Blas. Oke baik Kak Blas. Nanti menurut Kak Blas itu tingkat keberhasilan dari kita punya obrolan itu seperti apa? Bisa menangkap apa namanya maksimal sesuai dengan yang saya harapkan. Setidaknya saya bisa menemukan solusi terbaik tentang hasil dari obrolan kita pada Oke baik Kak Blas. Ya semoga apa yang diharapkan Kak Blas itu kita bisa capai ya dari obrolan kita pada sore hari ini. Oke baik Kak Blas. Nah, berkaitan dengan kedisiplinan anak-anak di hari Sabtu, menurut Kak Blas itu apa yang menjadi mereka punya masalah itu berkaitan dengan kedisiplinan di hari Sabtu itu, yang menjadi penyebabnya mereka tidak disiplin itu seperti apa? Benar sekali Kang. Selama kurang lebih mau 1 semester ini saya menjalankan tugas piket di setiap hari Sabtu ini. Setiap anak-anak yang terlambat
saya selalu memanggil mereka ke ruangan piket, lalu saya coba mengidentifikasi atau bertanya ke mereka tentang apa sekali alasan kalian sampai selalu datang terlambat di setiap hari Sabtu. Lalu ternyata mereka bilang karena hari Sabtu ini merupakan pekan akhir pekan, sehingga mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak seperti sama dengan hari-hari lain seperti hari Senin yang harus mengejar apel. Lalu karena itu malamnya mereka begadang dan dapat pada terlambat bangun pagi. Itu yang menjadi masalah buat mereka, terlambat bangun pagi sehingga juga mereka terlambat untuk bisa ke sekolah dengan cepat. Oke, jadi masalahnya mereka itu datang terlambat itu karena mereka malamnya begadang. Ya, seperti itu Kak Blas ya? Iya, benar sekali. Nah, iya. Mungkin menurut Kak Blas, dari apa yang disampaikan oleh Kak Blas tadi, posisi Kak Blas ini sekarang di posisi yang mana dari skala 1 sampai ke 10? Berkaitan dengan bagaimana menerapkan kedisiplinan di hari Sabtu. Kalau yang saya lihat dari 1 sampai 10, kalau dibawa ke takaran skala itu, untuk kedisiplinan mereka di setiap hari Sabtu itu masih menduduki posisi 6 lah. Masih mereka menduduki posisi yang ke-6. Baik Kak Blas. Nah, tadi kan Kak Blas sudah mengatakan bahwa posisinya Kak Blas sekarang itu di posisi yang ke-6. Harapannya Kak Blas itu supaya nanti setelah dari ujian ketiga ini Kak Blas mau mencapai ke posisi yang mana dari 1 sampai 10 itu? Harapannya sih Kak Paul, dari hasil obrolan kita sebentar ini ketika menemukan solusi, saya berharap ke depannya bahwa hal ini harus berubah dari angka 6 ke angka 8. Kalau saya bilang ke angka 10 mungkin terlalu sempurna kan, karena 10 itu mungkin milik Tuhan dan milik kepala sekolah sebagai pemegang kendali. Untuk di angka 8 kan atau 8,5 itu sudah luar biasa. Siap Kak Blas, siap. Jadi Kak Blas punya target itu Kak Blas ingin mendapatkan di skala yang ke-8 ya Kak Blas ya. Oke. Menurut Kak Blas ini supaya mendapatkan di skala yang ke-8 itu, skala 8 itu apa sih rencananya Kak Blas untuk bagaimana tingkat kedisiplinan anak itu di hari Sabtu itu meningkat? Itu. Baik, terima kasih Kak. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini yang menjadi ide saya sekarang nih Kak. Saya punya rancangan dalam diri saya untuk bisa memperbaiki tentang disiplin anak yang selalu terlambat datang ke sekolah. Yang pertama itu Kak, saya berencana untuk selalu mensosialisasi tentang tata tertib waktu atau disiplin waktu itu kepada setiap anak pada saat sebelum masuk kelas, saat apel sebelum masuk kelas, ataupun saya akan menyebarkan tulisan tentang disiplin waktu di setiap tempat-tempat yang mudah dibaca. Lalu Kak, yang berikutnya juga di poin kedua, saya punya rencana besar ini Kak, soal bagaimana keterlibatan orang tua atau wali dari anak-anak peserta didik kami, dan saya rencananya akan mensosialisasikan ini kepada orang tua atau wali murid, seperti itu Kak. Oke, baik Kak Blas. Saya mendapatkan beberapa tadi strategi yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh Kak Blas. Pertama tadi tentang kedisiplinan ya, mensosialisasikan tentang kedisiplinan lagi ke anak, lebih giat lagi mensosialisasikan kedisiplinan. Yang kedua, membuat poster, membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bagaimana pentingnya tentang kedisiplinan di sekolah. Yang ketiga itu berkaitan dengan bagaimana keterlibatan orang tua dalam menerapkan atau meningkatkan kedisiplinan anak di hari Sabtu. Oke Kak Blas,
Saya tertarik sekali dengan strateginya Kablas dari ketiga strategi ini. Nah, menurut Kablas ini, dari ketiga strategi ini, yang paling berpotensi akan meningkatkan kedisiplinan anak yang lebih efektif menurut Kablas ini. Bidang paling berpotensi kan karena apa namanya soal sosialisasi, soal menulis dan penyebaran tentang disiplin waktu di sekolah itu memang selama ini ada, hanya mungkin tidak terjadi pada setiap tempat yang kalau suruh untuk memilih, saya lebih memilih yang ketiga, melakukan kerjasama dengan orang tua dengan mensosialisasikan tentang perlunya disiplin diri anak-anak melalui perhatian orang tua di rumah, seperti itu kan. Oke, baik, kan luar biasa dari ketiga strategi ini. Jadi menurut Kablas itu strategi yang paling jitu itu yang ketiga, Iya, benar sekali. yaitu melibatkan orang tua dalam mendisiplinkan anak ini. Gitu. Nah, Kablas, tadi Kablas sudah memberikan pendapat bahwa yang strategi yang tepat itu adalah keterlibatan orang tua. Nah, menurut Kablas nih, tantangannya seperti apa, Kablas? Memang apa namanya, ketika melibatkan orang lebih banyak lagi, khususnya orang tua dalam soal membimbing anak soal disiplin, tentu tidak berjalan mulus ya Kak ya, pasti ada namanya juga tantangan. Mungkin nanti tantangannya di sini Kak Paul, ini apa namanya soal bagaimana partisipasi atau keterlibatan orang tua untuk bisa hadir di sekolah kami dalam mendengarkan sosialisasi tentang disiplin ini. Karena jujur Kak, ini anak-anak di lembaga kami ini tidak semuanya mereka berasal dari tempat terdekat dari sekolah. Ada juga orang tua yang orang tuanya tinggal di tempat yang jauh dari lembaga, sehingga mungkin ini yang menjadi tantangan untuk bisa menghadirkan orang tua yang jauh itu ke sosialisasi. Lalu yang kedua, walaupun juga orang tua yang dekat dengan sekolah, karena kebetulan sekarang di tempatnya kami ini kan tempat apa namanya musim kerja sekarang ini kan, jadi dan anak-anak kami ini rata-rata dari keluarga petani, bisa hadir ke sekolah, mungkin mereka lebih mementingkan sawah ketimbang mereka menghadirkan sosialisasi tentang disiplin ini. Oke, baik Kablas. Jadi kalau yang saya tangkap dari pembicaraan dari Kablas tadi, bahwa tantangannya itu adalah orang tua itu kebanyakan tinggal jauh dari sekolah ya, mereka punya rumah itu jarak antara rumah dengan sekolah itu jauh. Tantangannya yang pertama. Yang kedua, sekarang kan sudah musim hujan, jadi musim kerja, mungkin orang tua lebih banyak bekerja ketimbang mereka mengikuti sosialisasi tentang kedisiplinan anak. Seperti itu Kablas ya. Ya. Oke, berkaitan dengan tantangan ini Kablas, menurut Kablas solusi yang tepat itu untuk mengatasi masalah ini atau tantangan ini seperti apa? Ya, benar sekali kan. Setelah saya merancang strategi baru ini, saya juga sudah berpikir tentang bagaimana tantangan yang saya hadapi dan bagaimana Selamat sore. Selamat sore. Timur, saya sudah memberikan kelompok timur kan sudah bersaing. tantangan ini Oh iya, dan sudah melakukan refleksi. ataupun yang dekat yang tidak Ini sedang, berkesempatan hadir ini dalam sedang, sosialisasi bersama proses refleksi. lembaga Oh iya iya iya. Jadi mungkin kita peran bagikan hasil sosialisasi dan refleksinya di juga membuat catatan kecil dan kita Sama seperti kemarin itu pertanyaannya. kembali yang tidak sempat hadir melalui Iya iya iya, oke oke. WhatsApp ataupun Nanti secara umum baru nanti saya minta menyampaikan. bagi orang tua yang mungkin dianggap dekat nanti Iya.
tidak Ini bersifat dengan teman dalam satu board dulu, langsung yang paling dekat dengan saling merefleksi. ya, orang tua yang tidak sempat hadir, yang dekat dengan sekolah, saya akan bisa bertemu langsung dengan mereka. Seperti itu sikap saya rencanakan untuk mengatasi tantangan. Oke, baik Kak Blas. Luar biasa. Rekaman saya hentikan, tetapi refleksi masih terus. Luar biasa strateginya Kak Blas dalam mengatasi tantangannya ya. Tadi tantangan apa? Solusinya itu memberikan pesan kepada orang tua ya melalui WhatsApp atau melalui tulisan. Itu ya Kak Blas. Oke, berkaitan dengan Sama sekali. strategi dalam penerapan kedisiplinan anak-anak nih Kak Blas. Mungkin menurut Kak Blas ini siapa yang bisa diajak kerjasama dalam menerapkan Ya, saya sekarang menerapkan kedisiplinan ini di saya terlanjur keluar. sekolah seperti itu. Kakak sudah bergabung lagi. Bagi saya tidak Saya ini. kelihatan banyak sudah karena sekolah kami Ya, buat tingkat itu utama. kelibatan ketua yayasan, kepala sekolah, rekan sejawat, murid sendiri, dan orang tua murid juga ikut terlibat dalam memperhatikan soal kedisiplinan anak murid. Luar biasa Bapak Sek. Jadi yang dia bisa diajak kerjasama itu mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, habis itu peserta didik dan orang tua ya. Menurut Kak Blas sekarang ini dukungan dari kepala sekolah, terus dari rekan sejawat dan dari peserta didik itu seperti apa misalnya dalam menerapkan dalam meningkatkan kedisiplinan di hari Sabtu itu? Yang saya butuhkan sikap dari pimpinan atau dari rekan sejawat, setidaknya walaupun kami yang bertugas khusus di hari Sabtu, ya setidaknya perlu juga perhatian dari kepala sekolah untuk sama-sama memantau anak-anak, juga dari rekan sejawat pun juga seperti itu, dan dari anak-anak juga perlu adanya kesadaran dalam diri tentang kedisiplinan diri. Seperti itu. Oke, baik. Luar biasa. Jadi dalam menerapkan strategi ini, jadi Kak Blas itu tidak berjalan sendiri ya. Jadi perlu ada dukungan dari kepala sekolah, dari murid itu sendiri, dari orang tua, serta rekan sejawat. Seperti yang disampaikan oleh Kak Blas tadi. Luar biasa sekali Kak Blas. Nah sekarang Kak Blas, komitmen kedepannya Kak Blas itu seperti apa dalam menerapkan strategi ini? Iya, komitmen saya ke depannya Kak dari strategi yang saya rencanakan ini, saya harus bisa menerapkan strategi ini dengan baik dan mempertahankan disiplin anak itu penting, karena menurut saya sih Kak, dengan mempertahankan soal kedisiplinan itu, ini akan sangat mempengaruhi juga soal kebiasaan mereka untuk hari-hari mendatang, terutama dalam urusan masa depan mereka. Ya, komitmennya sikap ya bisa menjalankan strategi baru dengan baik dan menerapkan soal disiplin dengan strategi baru ini dengan baik. Ya, oke, baik Kak Blas. Dari komitmennya itu menerapkan strategi yang sudah didapat ya. Dan secara konsisten menerapkannya ya, kayak seperti itu ya Kak Blas ya. Iya, kurang iya. Ya. Oke, baik. Menurut Kak Blas, untuk menjaga komitmen itu siapa saja yang Kak perlukan dukungan? Selain diri saya sendiri Kak, selain peserta didik juga harus terlibat juga orang tua murid yang karena anak lebih banyak di rumah. Ya, selamat sore. Bagaimana Pak? Ini dari kami kalian berulang suaranya itu komunikasi dengan tempat yang lain. Oh, luar biasa Kak Blas ya. Sekarang kami sedang Jadi yang bisa diajak kerjasama untuk kami mau
melihat atau menjaga pembinaan 14 itu adalah warga sekolah seperti itu ya Kak Blas ya. Oke baik Kak Blas, kita di akhir kita punya pembicaraan. Oh iya, oke. Saya akan share. Jadi menurut Kak Blas ini dari Kami Timur 5, Bu. dari Timur 5, iya, pembicaraan oke. kita tadi, kalau tujuan kita apa yang Kak Blas peroleh dari kita punya obrolan? Aduh Kak Paul, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Paul yang sudah menemani saya dalam perbincangan berbagai cerita hari ini. Kak, puji Tuhan dari persoalan yang saya hadapi ketika saya bawa ke dalam sesi berbagai cerita bersama Kak Paul, sepertinya saya dikuatkan dengan akhirnya ide-ide baru atau motivasi baru yang saya dapatkan untuk bisa saya terapkan dalam perjalanan saya dalam menjalankan tugas saya dan berburu di hari-hari sekarang. Ada begitu banyak solusi yang saya temukan dari obrolan kita saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak Paul sudah menuntun saya dengan berbagai banyak pertanyaan yang baik. Gagasan saya juga untuk bisa semuanya keluar saat ini. Oke, luar biasa Kak Blas. Halo? Jadi dari pembicaraan kita mendapatkan hasil ya Kak Blas ya. Nah, apa yang menjadi tujuan Sudah kita saya dari share, awal Pak Ferdi. pembicaraan kita pada sore hari ini tercapai ya Kak Blas ya. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih juga dari ide-idenya Kak Blas ini itu juga menambah ilmu untuk saya. Jadi luar biasa sekali pemikirannya Kak Blas, strategi Kak Blas dalam menerapkan kedisiplinan di sekolahnya Kak Blas. Luar biasa sekali Kak Blas. Jadi baik Kak Blas, kita sudah di akhir pembicaraan. Terima kasih banyak sudah berbagi. Kita nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya Kak Blas ya. Ya, Kak Paul, terima kasih banyak. Ya, harapan saya semoga strategi yang Kak Blas sudah dapatkan tadi bisa diterapkan dengan baik di sekolah.